tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Di kota iblis langit, di dalam rumah Jenderal Iblis, si Xiao duduk dalam posisi lotus. Di sampingnya, Chen Tao juga tengah berkultivasi. Kultivasinya telah pulih ke tahap tengah ascendant setelah bertahun-tahun menjalani penyembuhan dan pengobatan. Dia bahkan telah maju sedikit. Meskipun masih jauh dari tahap akhir ascendant, namun itu sudah tidak terlalu jauh. Tak lama kemudian, si Xiao membuka matanya yang berbinar. Chen Tao juga membuka matanya dan itu memiliki tatapan yang dalam. Si Xiao segera berkata dengan tenang, "Chen Tao, besok aku akan menemui Kaisar Iblis dan merekomendasikanmu sebagai Jenderal Iblis. Setelah itu, kamu bisa pergi ke Danau Naga untuk berkultivasi. Meskipun itu bukan warisan yang sebenarnya, itu akan sangat bermanfaat bagimu." Mendengar kata-katanya, Chen Tao segera menjawabnya dengan hormat. "Besok aku harus memanggilmu wakil panglima tertinggi." Si Xiao tersenyum bangga mendengarnya lalu berbicara, "Jabatan ini seharusnya menjadi milikku 100 tahun yang lalu. Mo Lihai hanya mencurinya dariku melalui metode curang. Jika bukan karena Wang Lin itu, apa jadinya Mo Lihai?" Chen Tao segera menatap si Xiao dan berkata dengan tenang, "Wang Lin adalah adik juniorku." Si Xiao segera mengangkat alisnya dan tersenyum dingin. "Di mana adik juniormu saat perang dengan negara iblis api? Dia memanfaatkan semua orang di akhir perang dan mengambil keuntungan dari kita. Meskipun dia membantu Tuan Iblis kuno, tetapi dia mempermalukan kita semua. Lagi pula, orang itu sudah lama menghilang. Aku khawatir tulang-tulangnya bahkan tidak dapat ditemukan. Kamu mengingatnya sebagai adik juniormu, tetapi aku khawatir dia tidak lagi mengingatmu sebagai saudara seniornya." Mendengar kata-katanya, Chen Tao merenung dalam diam. Mata si Xiao menunjukkan sedikit sarkasme dan dia berkata lagi, "Menyebutnya rendahan berarti aku bersikap baik. Jika tidak, maka aku akan membunuhnya sendiri dan memberitahu dia bagaimana seharusnya seorang kultivator bertindak." "Oh, begitukah?" Tiba-tiba sebuah suara dingin datang dari kehampaan. Si Xiao terkejut saat mendengarnya, tetapi ekspresinya langsung berubah muram dan dia berteriak, "Siapa yang berani bersikap misterius? Keluarlah dan lawan jenderal ini." Mata Chen Tao berbinar dan menatap langit. Dia hanya melihat bayangan hitam muncul di langit. Di belakangnya ada bulan bundar dan tubuhnya menutup rapat di bawah sinar bulan. Tubuhnya juga mengeluarkan lengkungan petir yang berderak. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Kamu adalah Wang Lin?" Mata Chen Tao menyipit saat mengenali identitas bayangan itu. "Kamu benar-benar berani untuk menerobos masuk ke rumahku. Sekarang pergi dalam waktu 3 tarikan nafas, atau mati." Tatapan mata si Xiao dingin dan matanya mengandung niat membunuh. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasinya telah melonjak. Dia setara dengan seorang kultivator ascendant tahap awal dan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual iblis. Wang Lin segera mendarat di tanah. Dia dengan tenang menatap si Xiao dan berkata perlahan, "Dulu aku pernah berjanji pada seseorang untuk mengambil nyawamu. Hari ini, aku datang ke sini untuk memenuhi janji itu." Niat membunuh meledak dari mata si Xiao dan langsung menyerang. Dia berubah menjadi bayangan dan menyerang langsung ke arah Wang Lin. Saat dia bergerak, tangannya membentuk segel dan dia akan menggunakan mantra. Tubuh Wang Lin tidak bergerak, tetapi di bawah sinar bulan, bayangan di belakangnya langsung menjadi ganas. Tiba-tiba muncul dari tanah dan dalam sekejap melewati si Xiao. Ekspresi Chen Tao langsung berubah drastis. Tepat saat dia hendak melangkah keluar, bayangan yang melewati si Xiao memperlihatkan tatapan tajam.
Di bawah tatapan ini, tubuh Chen Tao bergetar, jiwa asalnya menyusut, dan dia benar-benar berhenti melangkah. Keringat dingin langsung mengalir turun dari dahinya. Tahap yin dan yang. Saat ini mata Chen Tao dipenuhi dengan teror. Bayangan hitam itu kembali ke Wang Lin dan berubah menjadi bayangannya lagi. Si Xiao jatuh dengan mata yang masih terbuka. Masih ada niat membunuh di matanya, tetapi hidupnya dan semua hal tentangnya telah hancur. Wang Lin segera berbalik dan pergi. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti menginjak bulan. Pakaiannya dan rambutnya berkibar di udara saat dia terbang semakin jauh. Hati-hati dengan guru. Suara Wang Lin bergema di telinga Chen Tao. Dia menatap langit untuk waktu yang lama dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Wang Lin menyelesaikan semua urusan yang harus dia tangani, dia muncul di luar pintu masuk jurang pasang surut. Dia berbalik untuk melihat daratan sebelum mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pandangannya seolah-olah bisa menembus langit dan terus menanjak hingga akhirnya menembus daratan ini dan mencapai Laut Roh Iblis Timur. Di luar gerbang Laut Roh Iblis Timur, Tian Yunzi, Ling Tianhou, leluhur darah, dan 7 atau 8 tetua berdiri di sana. Semua orang menunggu Ling Tianhou membuka gerbang ketika Tian Yunzi tiba-tiba berseru. Dia melihat gerbang menuju tanah roh iblis dan alisnya mulai mengencang. Mereka akan memasuki tanah roh iblis beberapa dekade lebih awal dari yang direncanakan. Ini karena 10 tahun yang lalu, Tian Yunzi tiba-tiba merasa sangat khawatir. Dia tidak pernah merasakan perasaan ini selama puluhan ribu tahun. Perasaan ini datang dari tanah roh iblis. Ini berasal dari tanda yang ditinggalkannya pada seorang murid bernama Wang Lin. Pada saat itu, tanda itu dihapus secara paksa. Ini bukan pertama kalinya sebuah tanda dihilangkan. Dahulu kala ada seorang murid bernama Sun Yun yang juga berhasil melakukannya. Orang yang pikirannya tidak tenang bukan hanya Tian Yunzi. Kegelisahan orang ini datang dari putrinya Yao Sisu. Seiring berjalannya waktu, hatinya terasa semakin gelisah. Ketika orang-orang berada pada tingkat kultivasinya, kegelisahan semacam ini tidak akan datang begitu saja. Itulah sebabnya ketika Tian Yunzi menyarankan mereka untuk masuk lebih awal, dialah orang pertama yang setuju. Yao Sisu adalah putri satu-satunya dan satu-satunya keluarganya. Demi putri ini, dia akan mengabaikan segalanya. Begitu pula dengan Ling Tianhou yang murung. 9 dari 12 lampu kehidupan pedang telah padam. Ling Tianhou menyembunyikan amarahnya dan bersiap memasuki tanah roh iblis. Dia akan menanyai Tan La secara menyeluruh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bertiga tidak tahu bahwa hal yang menyebabkan ketiga kultivator kuat itu tertekan berasal dari satu orang yang sama. Telapak tangan Ling Tianhou menekan ke bawah dan membuka gerbang menuju tanah roh iblis. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah masuk. Telapak tangan ini mendarat di gerbang menuju tanah roh iblis yang menyebabkan ke-9 negara di tanah roh iblis bergetar. Saat ini seluruh tanah roh iblis dipenuhi dengan teriakan dan langit tidak lagi biru melainkan gelap. Awan mulai bergejolak dan pusaran raksasa terbentuk dan berputar perlahan. Energi pedang datang dari dalam pusaran dan langsung menyebar di langit. Aura yang mendominasi seperti langit muncul. Pada saat yang sama, 7 cahaya berwarna pelangi muncul dari pusaran dan turun. Pada saat ini, semua iblis kuno keluar dari tanah sucinya masing-masing dan menatap dengan muram ke arah pusaran di langit. Alis Bailou menegang saat dia menatap langit. Setelah melihatnya, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Saat berikutnya, beberapa orang berjalan keluar dari pusaran di langit. Terlihat Ling Tianhou berdiri di langit mengenakan jubah hijau. Dia melihat ke bawah dan langsung berteriak, "Tan La,
keluar dan temui orang tua ini." Suaranya menyebar seperti guntur yang bergemuruh di langit. Tanah segera mulai retak dan menyebar dalam sekejap mata. Suara Ling Tianho menyebar ke seluruh tanah roh iblis. Anehnya, semua orang tampaknya sudah tahu bahwa Tanlah telah datang ke sini, jadi mereka tidak terkejut. Alis leluhur darah berkerut dan wajahnya tenggelam saat dia melangkah ke tanah roh iblis. Dia menyapu seluruh tanah dengan kekuatan jiwanya, tetapi tidak menemukan jejak Yao Sisu. Seolah-olah dia telah benar-benar menghilang, dan ini membuatnya semakin gelisah. Dia menarik napasnya dalam-dalam dan mulai mengaktifkan mantra secara diam-diam. Dia memindai lagi dengan mantra rahasianya dan ekspresinya menjadi semakin muram. Adapun Tian Yunzi, dia mengangkat tangan kanannya dan menjepit jari-jarinya untuk menghitung. Dari luar ada laut roh iblis timur yang mengganggu ramalannya. Tetapi sekarang dia berada di dalam tanah roh iblis, jadi tidak ada lagi yang menghalanginya. Tepat pada saat monster-monster tua ini memasuki tanah roh iblis, Wang Lin melompat ke dalam jurang pasang surut. Tanpa berpikir panjang, dia terbang ke bawah seperti meteor. Kekuatan hisapnya bagaikan pendorong kuat yang menarik Wang Lin jauh ke dalam lubang. Ekspresi Ling Tianho tampak muram setelah suaranya keluar. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menyapu area tersebut. Di area paling utara, dua kekuatan jiwa lainnya tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengannya. Ling Tianho mengeluarkan erangan teredam dan tubuhnya sedikit gemetar, lalu matanya bersinar terang. Pada saat yang sama, sebuah awan muncul tanpa suara di hadapan mereka. Awan ini tidak padat, melainkan hanya berbentuk ilusi. Ada seorang pria dan seorang wanita yang sedang duduk di atas awan tersebut. Keduanya adalah pasangan awan surgawi Wang Wei dan Hu Juan. Wang Wei menatap Ling Tianho dan teman-temannya dengan tenang. Ketika pasangan ini muncul, pandangan mata Ling Tianho tanpa terasa mengecil. Namun Tian Yunzi masih memejamkan matanya. Dia masih menghitung bahkan setelah mereka berdua tiba. Sesaat berikutnya, Wang Wei tersenyum dan berbicara. "Rekan-rekan sekalian, lama tidak berjumpa." Hu Juan juga tersenyum tipis namun tidak berbicara. Ling Tianho menatap Wang Wei dan berkata dengan dingin, "Rekan kultivator Wang, aku melihat Tanlah ada di dekatmu. Serahkan dia padaku. Aku punya pertanyaan penting untuk ditanyakan kepadanya." Wang Wei sambil tersenyum berkata kepada kekasihnya yang ada di sebelahnya, "Lihatlah setelah bertahun-tahun. Bukan saja kemarahan pedang suci Ling Tianho yang tidak berkurang, itu malah menjadi semakin buruk." Hu Juan segera berbicara dengan lembut dan tersenyum. Dapat dipahami bahwa pedang suci Ling Tianho mengkhawatirkan murid-muridnya. Ekspresi Ling Tianho sangat muram saat mendengarnya. Jika bukan karena rasa takutnya terhadap mereka berdua, dia pasti sudah menyerang mereka mengingat kepribadiannya. Wang Wei memukul tas penyimpanannya dan dua orang langsung terbang keluar. Salah satunya adalah Chen Long dan yang lainnya adalah Tanlah. Setelah Chen Long melihat Ling Tianho, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia segera berlutut dengan mata berkaca-kaca dan berbicara, "Guru, itu adalah kesalahan Tanlah. Dialah yang telah melukai semua saudara juniorku." Ekspresi Tanlah tetap tenang tanpa ada perubahan. Setelah dia muncul, dia hanya berdiri di belakang Wang Wei dan Hu Juan seolah-olah dia adalah seorang budak tua. Ling Tianho tidak melihat ke arah Chen Long tetapi menatap ke arah Tanlah dan berkata dengan muram, "Tanlah, kamu sungguh punya nyali." Meskipun jantung Tanlah berdetak kencang, namun ekspresinya sama sekali tidak berubah. Dia menatap Chen Long dengan nada dingin dan berkata, "Anak kecil, apakah orang tua ini secara pribadi membunuh satupun orang dari sekte pedang Daluomu?"
Chen-Long menatap tajam ke arah Tanlah. Sekarang setelah gurunya ada di sini, dia merasa memiliki keberanian dan berteriak. Meskipun kamu tidak membunuh kami secara pribadi, namun kamu menjebak kami di dalam kabut ungu. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin saudara-saudara juniorku bisa mati? Mendengar ini, Tanlah tertawa dan berkata dengan tenang, orang tua ini menarik kalian semua ke dalam kabut ungu untuk mendapatkan token. Tetapi apakah aku pernah menyakiti kalian semua? Alih-alih mencari orang yang membunuh saudara-saudara juniormu, kamu malah menuduhku. Omong kosong macam apa ini? Chen-Long hendak berbicara, tetapi tiba-tiba Ling Tianhou mengubah lengan bajunya dan berkata dengan dingin, Chen-Long, jangan bicara lagi. Ling Tianhou menatap Tanlah dengan niat membunuh dan berkata dengan tegas, Tanlah, di mana tokennya? Tanlah tersenyum pahit dan berkata dengan ekspresi getir, kalian semua mungkin tidak akan mempercayaiku, tetapi walaupun aku bersumpah demi puluhan ribu tahun kultivasiku bahwa token itu tidak ada padaku, kalian semua tidak akan ada yang percaya. Ling Tianhou menatap Tanlah tanpa sepatah kata pun dan sepertinya sedang menunggunya melanjutkan kata-katanya. Pada saat ini, selain Tian Yunzi yang masih memejamkan matanya, semua monster tua termasuk leluhur darah mengalihkan pandangan tajam mereka ke arah Tanlah. Kulit kepala Tanlah langsung mati rasa di antara orang-orang yang hadir. Selain Chen-Long, dia memiliki tingkat kultivasi terendah. Pada saat ini, dia sedang ditatap oleh semua kultivator kuat dan dia merasakan pikirannya bergetar. Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri. Dia segera menarik napasnya dalam-dalam dan dengan cepat berbicara. Wang Lin dari sekte Tianming yang mengambil token itu. Keponakan Chen-Long dapat bersaksi tentang itu. Dia juga yang membunuh orang-orang dari sekte Pedang Daluo. Ling Tianhou langsung mengerutkan keningnya dan menatap Chen-Long. Guru, murid hanya melihat bahwa Wang Lin memiliki token itu dan terjebak oleh Tanlah. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Namun, dia memang membunuh beberapa saudara juniorku. Tepat pada saat ini, Tian Yunzi tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah timur. Dia ingin pergi. Tangan Tian Yunzi bergerak lebih cepat dan tatapannya seolah-olah bisa menembus ke kejauhan. Tatapannya mendarat tepat di pintu masuk jurang pasang surut di negara iblis air dan menembus ke lubang itu. Namun tatapannya tidak berhenti di situ dan langsung masuk ke dalam lubang. Saat Wang Lin turun, dia langsung bisa menyadarinya. Kemudian dia langsung menyatu dengan daya hisap dan bergerak turun lebih cepat. Tian Yunzi merasakan tatapannya terpengaruh oleh daya hisap. Dia ragu-ragu sebentar sebelum menembus daya hisap dan turun lebih dalam. Mantra Tian Yunzi langsung menarik perhatian Ling Tianhou dan kawan-kawannya. Bahkan pasangan awan surgawi pun tampak terkejut. Semua monster tua ini langsung menyebarkan kekuatan jiwa mereka dan mengikuti penglihatan Tian Yunzi jauh ke dalam jurang pasang surut. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia menepuk tas penyimpanannya dan formasi pedang 7 bintang terbang keluar. Formasi itu berputar di sekitar tubuhnya dan membuatnya semakin cepat. Wang Lin bergegas menuju dasar lubang dan segera tiba di tempat pusaran itu berada. Pada saat ini, Tian Yunzi dan kekuatan jiwa semua monster tua turun. Ling Tianhou segera melihat formasi pedang 7 bintang. Hal ini langsung membuatnya marah. Tian Yunzi juga melihat Wang Lin tanpa tanda pembantaian surgawi. Hal ini membuat tatapan Tian Yunzi menunjukkan sedikit rasa dingin. Wang Lin menginjak pusaran itu, lalu dia berbalik dan menatap semua orang dengan dingin sebelum perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari pusaran dan menyebar. Kekuatan ini terlalu kuat, bahkan untuk kekuatan Tian Yunzi dan kawan-kawannya. Saat ini mereka hanya bisa mundur dan menyaksikan Wang Lin benar-benar memasuki pusaran.
Bukannya mereka tidak ingin menghentikannya, tetapi kekuatan yang keluar dari pusaran itu adalah kekuatan yang menghubungkan dua sistem bintang dan mengandung kekuatan yang terlalu kuat. Saat sosok Wang Lin memasuki pusaran, kekuatan jiwa leluhur darah menatap Wang Lin dan ekspresinya sangat suram. Beberapa saat yang lalu dia bisa merasakan aura Yao Shisu pada Wang Lin. Itu mengungkapkan perjuangan dan pemberontakan Yao Shisu, sehingga membuat leluhur darah menyimpulkan bahwa hilangnya Yao Shisu ada hubungannya dengan Wang Lin. Ekspresinya sangat gelap saat dia berteriak, "Wang Lin, di mana putriku?" Tidak hanya ada 3 gua palsu, tetapi 4. Sebelum Wang Lin menghilang, dia meninggalkan kalimat ini. Orang lain mungkin tidak mengerti kata-kata Wang Lin, tetapi leluhur darah segera mengerti. Gua palsu keempat adalah rahasia yang hanya dia dan Yao Shisu yang tahu. Itu seharusnya sesuatu yang Yao Shisu tidak akan ceritakan kepada orang lain. Meskipun dia akan pergi, dia akan benar-benar mengaduk-ngaduk masalah ini. Jika leluhur darah tidak memperhatikan Yao Shisu, itu akan baik-baik saja. Namun karena dia mengetahuinya, Wang Lin harus melakukan serangan balik. Tujuannya adalah agar leluhur darah tidak dapat mengejarnya secara pribadi karena Yao Shisu. Dia percaya bahwa dengan pikiran monster tua ini, kata-katanya akan membantu mereka membuat banyak asosiasi. Setelah Wang Lin menghilang, daerah di sekitar pusaran itu benar-benar sunyi. Semua monster tua ini memiliki ekspresi muram. Mereka semua awalnya memiliki rencananya sendiri. Namun setelah mendengar kata-kata Wang Lin dan melihat reaksi leluhur darah, tatapan mereka semua langsung tertuju kepadanya. Leluhur darah merasa seperti ada jarum di punggungnya. Dia merenung sebentar dan berkata dengan tenang, "Memang ada gua palsu keempat, tetapi jelas telah ditempati oleh Wang Lin ini. Dia juga memiliki token. Jadi jika dia tidak ditangkap, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk memasuki gua yang sebenarnya. Kita sudah tahu bahwa pusaran ini adalah pintu masuk ke sistem bintang seluruh langit. Tetapi kekuatan di dalam pusaran itu terlalu kuat. Entah bagaimana Wang Lin ini memperoleh benda yang memungkinkannya untuk memasukinya. Dulu, kita semua sudah mencoba masuk tetapi tidak berhasil. Namun jika kita bergandengan tangan dan hanya mengirim 1 orang, kita pasti bisa melakukannya." Mendengar kata-katanya, Ling Tianhou segera bertanya dengan nada yang berat, "Siapa yang akan pergi? Jika aku mengatakan aku yang akan pergi, maka semua rekan kultivator akan curiga kepadaku. Pilihan yang terbaik dan tidak diragukan lagi adalah Tanlah. Kita masing-masing akan meninggalkan batasan padanya, dan Tanlah ini tidak akan pernah lepas dari tangan kita. Dia hanya bisa dengan patuh menangkap Wang Lin dan membawanya kembali. Selain itu, level kultivasi Tanlah juga cukup tinggi untuk menghadapi Wang Lin." Tian Yunzi diam-diam menatap pusaran itu dan matanya memancarkan aura cahaya misterius. Namun tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sementara itu, di sistem bintang seluruh langit, cahaya bintang yang terang menyebar tanpa henti ke segala arah. Sistem bintang seluruh langit sangat besar dan memiliki banyak planet kultivasi. Selain beberapa orang di dalam sistem bintang aliansi, sebagian besar kultivator di luar sistem ini tidak mengetahui keberadaan sistem lain. Namun sistem bintang seluruh langit tidaklah sama. Hampir semua kultivator dari mereka mengetahui bahwa ada sistem bintang di bawahnya. Masing-masing di antaranya adalah alam surgawi angin, hujan, guntur, dan cahaya. Hal ini memiliki hubungan yang mendalam dengan fakta bahwa aliansi kultivasi adalah satu-satunya kekuatan di sistem bintang aliansi, dan mereka telah menyembunyikan banyak hal, termasuk Wang Lin. Hampir setiap kultivator berpikir bahwa aliansi kultivasi adalah satu-satunya kekuatan di bawah bintang-bintang.
Sistem bintang seluruh langit memiliki lebih banyak kebebasan, namun beberapa rahasia masih harus dijaga ketat. Satu perbedaan antara dua sistem bintang adalah tidak adanya sekte di sistem bintang seluruh langit. Yang ada hanyalah keluarga kultivasi. Tampaknya yang dipedulikan di sistem bintang seluruh langit adalah garis keturunan. Hanya dengan memiliki garis keturunan yang sama, orang-orang bisa berkumpul dan membentuk kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini beberapa sinar cahaya melintas. Total ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Meskipun sulit untuk mengetahui usia pasti mereka, namun penampilan mereka sangat relatif muda. Tidak banyak perbedaan antara tingkat kultivasi mereka. Selain wanita itu, yang merupakan kultivator transformasi jiwa tahap tengah, 3 lainnya masih berada pada tahap awal transformasi jiwa. Wanita itu tampak seperti berusia 20-an. Meskipun dia cantik, namun ada sedikit aura dingin yang terpancar darinya. Alih-alih rasa bangga, dia malah memancarkan aura yang feminim. Ketiga kultivator laki-laki itu sangat tampan, namun saat ini ekspresi mereka muram dan mereka terus-menerus melihat ke belakang. Salah satu dari pria itu berkata dengan terburu-buru, "Ayo kita buang batu merah cemerlang itu. Kalau tidak, serangga kabut hitam ini tidak akan berhenti mengejar kita. Begitu mereka menjebak kita." Wanita itu langsung berkata dengan lembut memotong kata-katanya. Serangga kabut hitam akan tetap mengejar mereka yang mengambil batu merah cemerlang, meskipun mereka sudah membuangnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat serangga seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya di dalam kabut. Tampaknya, kabut itu berasal dari sesuatu yang dikeluarkan oleh tubuh mereka. Setiap orang dari mereka memiliki kompas bintang di bawah kakinya masing-masing, jadi mereka bisa melaju cepat. Namun jika bukan karena wanita itu yang kadang-kadang menyebarkan sejumlah besar kristal untuk menghalangi kabut abu-abu, serangga-serangga itu mungkin sudah menyergap mereka sejak lama. Meski begitu, wanita itu terlihat semakin kelelahan sementara serangga-serangga itu semakin mendekat. Akhirnya, kabut tiba-tiba menyerbu dan mengepung mereka berempat. Dari kejauhan yang terlihat hanyalah kabut raksasa dan bukan 4 orang yang terjebak di dalamnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.